Polri kembali melanjutkan sidang kode etik terhadap personil kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini Komisi Kode Etik menggelar sidang terhadap AKP Diah Chandrawati karena diduga melakukan pelanggaran profesi anggota kepolisian. Sidang kode etik dan profesi terhadap AKP Diah Chandrawati digelar di Gedung TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan hari ini. Polri akan menghadirkan 4 orang saksi atas sidang etik mantan anak buah Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Persidangan ini dilakukan lantaran AKP Diah diduga telah melakukan pelanggaran profesi kategori sedang dalam proses penyidikan kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Dalam persidangan kali ini, Kombes Rahmat Pamuji ditunjuk sebagai Ketua Komisi Sidang Etik terduga pelanggaran AKP Diah Chandrawati. Diperiksa karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice atau OOJ. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 7 orang anggotanya terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Tersangka Ferdi Sambo yang masuk dalam terduga merintangi penyidikan tersebut dituding berperan dalam penghilangan alat bukti berupa rekaman CCTV di sekitar rumah Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketujuh orang tersebut telah mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri. Sementara Diah Chandrawati merupakan polwan pertama yang terseret sidang etik kasus ini. Tim iNews melaporkan. Ya, penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua terus bergulir. Polri secara resmi telah memecat 4 perwira secara tidak hormat karena terbukti merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Polri yang menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam penyidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Dalam hasil sidang etiknya, 7 orang tersangka, 4 orang telah menjalani sidang kode etik dengan hasil pemecatan tidak hormat dari keanggotaan Polri. Mereka dipecat berdasarkan putusan sidang etik Polri, diantaranya adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo. Kemudian menyusul Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di pos pengamanan depan rumah dinas Ferdi Sambo. Sehari kemudian Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat karena ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Atas putusan etik ini, ketiganya mengajukan banding. Sementara itu terdapat 3 polisi lainnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana obstruction of justice dan masih dalam penantian hasil sidang etiknya. Ketiganya adalah Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan AKP Irfan Widianto. AKP Irfan Widianto sendiri dijadwalkan menjalani sidang etiknya yang digelar hari ini. Polisi pun telah menetapkan 7 orang tersangka terkait kasus dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Selain itu, Polri juga telah menggelar sidang etiknya terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari ini, polwan yang pertama terseret dalam skenario Ferdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait sidang kode etik yang dijalani sejumlah anggota polisi, sudah bergabung bersama kami Yusuf Warshim, anggota Kompolnas. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mas Wilson, Mbak Syafa. Selamat sore Pak. Jadi untuk kasus yang melibatkan sejumlah polisi ini yang melanggar kode etik, seperti apa nanti sanksi yang akan diterapkan? Dan apakah ada juga pembagiannya, sanksi berat, ringan seperti itu? Baik, terima kasih Mas Wilson dan Syafa. Untuk pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri pada hari ini, tentu ini masih dalam proses, masih berlangsung. Tentu kita tidak bisa memberikan informasi karena belum selesai, belum tuntas. Kita tunggu sampai pembacaan putusan, nanti apakah terduga pelanggar AKPDC ini akan melakukan banding atau tidak. Ini sementara kita pantau terus. Namun pelaksanaan sidang kode etik hari ini tentu tidak dalam klaster. Sekali lagi tidak dalam klaster yang dugaan tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice yang itu tubuh tersangka termasuk FS. Nah, untuk klaster obstruction of justice kan sudah dilakukan sidang sebagian kemarin itu
yang berakhir dengan putusan sanksi administratif diberikan kepada terduga pelanggar, yaitu PTDH, ada Kompol CP, ada Kompol BW, dan kemarin sampai berlangsung 2 hari karena cukup luar biasa pemeriksaan saksi-saksinya, 14 saksi, sangat teliti, sehingga putusnya baru kemarin KBP, ya, Kombes AN, itu juga di PTDH, ketiga-tiganya menggunakan haknya mengajukan banding. Nah, persoalan mengajukan banding ini sebenarnya berdasarkan pengumpulan data kami selama ini di dalam melakukan pengawasan, itu memang anggota Polri yang diberikan sanksi administrasi dalam putusan sidang Komisi Kode Etik itu mayoritas mengajukan banding karena memang haknya diberikan dan mereka menggunakan. Nah, untuk yang pada hari ini tidak termasuk di dalam klaster dugaan tindak pidana obstruction of justice, tapi ini murni terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi, ya. Itu salah satunya tidak menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawabnya secara profesional. Baik, Pak Yusuf, kalau bagi polisi yang masuk dalam klaster melanggar kode etik karena tidak profesional dalam bekerja ini, perlukah juga diberikan sanksi PTDH atau bisa lebih ringan, Pak Yusuf? Biasanya seperti apa? Ya, dalam praktek dan penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi itu memang antara klasifikasi ringan, sedang, berat selama ini itu sangat berkorelasi, memiliki koherensi lah. Kalau dia berat, yang sudah dilakukan sidang kode etik kemarin dari FS dan terhadap perwira di bawahnya lagi itu berkategori berat, selama ini dinyatakan perbuatan tercela, sanksi etiknya dan sanksi administratifnya yang selama ini dipraktekkan itu ya PTDH. Nah, itu kategori berat. Nah, kalau berkategori sedang dalam prakteknya, ini kan murni pelanggaran kode etik dan hari ini AKP DC ini dikategorikan dugaan pelanggaran sedang dalam praktek dan penerapannya sanksinya sepertinya tidak PTDH. Tapi sepenuhnya itu pada kewenangan majelis hakim di dalam mempertimbangkan pasal-pasal tuntutan, fakta-fakta persidangan, termasuk di dalamnya pembuktian dan keterangan saksi, tentu ada pada keyakinan. Tapi di dalam praktek penerapan sanksi, ada sanksi yang tidak PTDH itu biasanya pada klasifikasi yang berkategori ringan dan sedang. Baik, biasanya apa Pak? Apakah memang ada pergeseran jabatan atau mungkin penurunan jabatan yang diterapkan kepada pihak kepolisian yang melanggar profesinya? Iya, biasanya yang paling berat berkategori sedang, bukan sanksi administratif PTDH itu, yang masih administratif barangkali itu demosi, pemindahan, baik itu demosi untuk pemindahan fungsi kerjanya atau demosi kewilayahan, dipindahkan ke wilayah lain. Atau bisa juga sanksi administratifnya itu dalam praktek sesuai dengan normanya penundaan kenaikan kepangkatan, misalnya seperti itu. Ya, Pak Yusuf, beberapa polisi yang terseret kasus Sambo ini mengaku hanya sebagai korban skenario Sambo. Mereka melakukan perintah atasan tanpa mengetahui bahwa yang diperintahkannya ini merupakan bagian dari skenario atau rekayasa. Apakah ini juga bisa mengurangi hukuman mereka? Tentu semuanya itu akan dibuktikan di dalam fakta-fakta persidangan, ya. Pembuktian alat bukti, apakah itu dalam bentuk surat atau keterangan ahli atau dalam bentuk keterangan saksi-saksi, dibuktikanlah peran mereka itu masing-masing terduga pelanggar sebagaimana dalam kesaksian. Apakah murni berada dalam situasi menjalankan perintah, apakah tidak. Benar, memang ada perintah, tapi terkait dengan tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya secara profesional itu bisa diukur melalui lingkup tugas dan wewenangnya. Yang dimaksud dengan profesional itu kan sebagaimana dimaksud di dalam norma kode etik profesi itu sendiri, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Apa iya
personil yang bertugas di Propam melakukan penyidikan tindak pidana. Nah, itu kan tidak sesuai dengan tugas dan pokoknya. Ketika mendapatkan perintah untuk mengurus TKP, mengolah TKP misalnya, ini misalnya saja, anggota personil yang bertugas di Propam, maka itu tidak profesional. Itu mengolah TKP bukan tugas Propam, itu kewenangan penyidik, misalnya seperti itu. Baik, artinya kita akan nantikan bersama seperti apa sidang kode etik, baik terhadap tersangka obstruction of justice ataupun pelanggar kode etik profesi. Terima kasih Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami di Aini Sore. Sehat selalu Pak. Ya, salam sehat. Pemirsa, Verdi Sambo diperiksa dengan menggunakan alat mendeteksi kebohongan atau lie detector, menyusul 4 tersangka lain yang sudah lebih dahulu diperiksa. Sementara menurut psikolog forensik Reza Indragiri, lie detector bisa tidak berfungsi bagi orang yang terlatih. Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sekaligus tersangka penghalangan penyidikan menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslap 4 Bareskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lie detector atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lain, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga diperiksa. Namun hasil pemeriksaan tidak disampaikan secara gamblang kepada publik. Hasil poligraf atau lie detector itu adalah pro-justisia. Ya, itu juga konsumsinya penyidik. Dengan syarat tingkat akurasi 93%, maka itu pro-justisia. Kalau di bawah 90% itu tidak masuk ke dalam ranah pro-justisia. Kalau masuk ranah pro-justisia, berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHP, alat bukti. Selain petunjuk, juga masuk ke dalam keterangan ahli. Sementara sejumlah ahli hukum menjelaskan, pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan tidak selalu bisa dijadikan alat bukti pidana, namun untuk meyakinkan para pemeriksa. Dan jika dimasukkan dalam persidangan, maka sebagai alat bukti keterangan ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sehari puluhan koruptor dinyatakan bebas bersyarat. Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.